Peralatan rumah tangga dan furnitur. Begitu banyaknya aset furnitur yang ada di rumah sakit, bukan saja fungsi yang diperhatikan oleh manajemen rumah sakit, namun keindahan dan nilai-nilai seni serta kekhasan dari rumah sakit, karena akan menjadi branded dari rumah sakit tersebut sehingga harus dijaga, dipelihara, dan tentunya harus diperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Karena akan menjadi suatu biaya operasional yang pada akhirnya harus dibebankan ke pasien menjadi pola tarif. Meja, kursi, etalase, ruang tunggu pasien, serta pendamping, bahkan tempat bermain anak-anak, semua harus nampak indah, berfungsi baik, dan memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunanya. Peralatan kantor dan sarana pendukungnya. Peralatan kantor adalah salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi, dalam hal ini rumah sakit. Alat-alat yang dipergunakan sebagai penunjang untuk menyelesaikan kerja secara efisien. Dengan adanya peralatan kantor, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan mudah. Nah, disinilah dibutuhkan suatu rencana seberapa banyak alat beserta bahan pendukungnya dalam 1 tahun, sehingga akan menjadi perhitungan total sebagai biaya operasional rumah sakit. Begitu juga dengan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya harus dihitung dan dianalisis pada akhir anggaran sebagai koreksi tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Yang perlu diketahui dalam prinsip-prinsip dasar pengelolaan aset. Untuk memudahkan dalam hal pengelolaan aset secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset, ada 3 prinsip dasar, yaitu 1. Adanya perencanaan yang tepat. Yang kedua, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif. Dan ketiga adalah sistem pengawasan atau monitoring. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang tepat. 1. Melihat kondisi di masa lalu. 2. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang. Dan ketiga adalah perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. 3 prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset meliputi 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 2. Akuntabilitas proses, dan yang ketiga adalah akuntabilitas kebijakan. Tips atau strategi untuk optimalisasi pengelolaan kekayaan atau aset. 1. Lakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset. 2. Adanya sistem informasi manajemen aset. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. 4. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal atau penilai. Ketentuan pengelolaan aset di rumah sakit sendiri tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Hal yang perlu diketahui, belum semua tenaga pengelolaan aset mengetahui tentang peraturan tersebut. Akibatnya masih ada penerapan cara yang kurang tepat dalam mengelola aset yang dimiliki. Padahal semua tata kelola aset ini merupakan salah satu indikator yang dibutuhkan agar rumah sakit dapat lulus akreditasi. Mengenal dasar hukum mengenai ketentuan pengelolaan aset di rumah sakit. Bagaimana cara mengelola aset? Pasal 7, 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pada pasal 7 disebutkan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Pengelolaan aset rumah sakit harus dilakukan dengan memenuhi beberapa kaidah, yaitu 1. Pengelolaan aset rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan yang berlaku. 2. Peralatan medis dan non-medis harus memenuhi persyaratan mutu. Ketiga, aspek keamanan peralatan yang digunakan harus terjamin dan layak pakai. Pasal 17 menjelaskan tentang sanksi jika pengelolaan aset di rumah sakit tidak dilakukan dengan mengikuti beberapa kaidah. Pasal tersebut berbunyi, rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8,
pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut, atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit.